Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Faisal menutup kitabnya saat pengumuman libur selesai dibacakan. Ia mengajak Fahmi dan Hamdan bermalam ke rumah Mbah Ijah di desa Sumbergiri. Mereka berangkat setelah salat zuhur, membawa baju ganti, roti, dan air minum. Perjalanan terasa panjang. Bus pertama penuh sesak, angkot kedua berhenti berkali-kali, lalu ojek terakhir menyusuri jalan tanah berdebu. Kelelahan membuat mereka lebih banyak diam. Hamdan beberapa kali menahan pusing, sementara Fahmi gelisah menjaga tasnya agar tidak tertinggal. Mbah Ijah menunggu di serambi dengan wajah lelah. Faisal mencium tangannya, diikuti dua sahabatnya. Mbah Ijah mempersilakan masuk, lalu menutup pintu rapat. Ruang tamu terasa sepi. Rak kayu berisi gelas dan piring tertata, tetapi debu tipis menempel di ujungnya. Tikar tergelar rapi, bantal disusun dua, dan satu foto lama tergantung miring. Faisal menaruh tas dan mengatur napas. Ia ingin bercerita tentang perjalanan, tetapi menahan diri karena melihat mata Mbah Ijah yang sayu. "Duduk dulu, mandi nanti saja," kata Mbah Ijah pelan. "Kalian pasti letih." Fahmi mengangguk. "Iya, Mbah." Hamdan memandang lorong. "Kamar kita yang mana?" Faisal menjawab singkat. "Samping kanan." Suara mereka tidak keras, seolah menjaga seseorang agar tetap tenang. Kamar bekas kakek berada di sisi kanan. Saat pintu dibuka, udara pengap menyambut. Lemari tua menyimpan kain yang dilipat rapi. Di bawah ranjang ada mangkuk bubur merah dan putih, segelas kopi pekat, serta sebungkus rokok. Hamdan menunduk ingin merapikan, namun Fahmi menahan pergelangan tangannya. "Jangan dulu, nanti tanya Mbah." Faisal berdiri kaku. Kamar itu tidak kotor, tetapi membuatnya tidak nyaman. Ia merasa seperti tamu yang harus hati-hati di setiap langkah. Dari kamar sebelah terdengar napas berat. Mbah Ijah membuka sedikit pintu dan memanggil, "Mirah, anak-anak datang." Bu Mirah menoleh pelan. Wajahnya tirus, mata cekung, bibir pecah. Ia tidak bicara. Jari tangannya bergerak di atas selimut seperti mencari pegangan. Faisal maju dua langkah, lalu berhenti. Ia ingin menggenggam tangan bibinya, tetapi ragu. "Bu, ini Faisal," katanya pendek. Bu Mirah memejam, lalu membuka mata lagi, tetap tanpa suara. Mbah Ijah menutup pintu dan duduk di bangku. Kondisinya naik turun. Dokter menyuruh istirahat. Fahmi menatap lantai. "Apa perlu kami membantu?" Mbah Ijah menggeleng. "Tidak usah. Jangan banyak bertanya. Kalau malam jangan ramai." Hamdan menarik napas panjang, seakan ingin berkata banyak. Namun ia mengurungkan niat ketika melihat tangan Mbah Ijah yang bergetar halus. Faisal diam. Kata-kata tentang sakit dan larangan terasa berat, tetapi ia menerima. Menjelang malam, udara di dalam rumah lebih dingin daripada halaman. Faisal mandi sebentar, lalu kembali dengan baju bersih. Mereka makan bersama dengan lauk sederhana. Nasi hangat, tempe goreng, dan sayur bening. Suasana meja makan hening. Hanya suara sendok yang sesekali bersentuhan dengan piring. Mbah Ijah beberapa kali menoleh ke arah kamar Bu Mirah, seakan memastikan tidak ada suara yang mengganggu. Faisal menelan makanan dengan susah payah. Kelelahan dan cemas membuat lidahnya hambang. "Besok kita balik saja setelah pamit," bisik Fahmi. Hamdan menatap Faisal. "Menurutmu bagaimana?" Faisal menimbang. "Kita lihat nanti. Malam ini kita istirahat dulu." Mbah Ijah tersenyum tipis. "Pulang boleh kapan saja. Asal pamit baik-baik." Setelah itu ia berdiri untuk menjerang air di dapur. Ketiganya kembali ke ruang tamu. Malam tiba. Lampu minyak dinyalakan.
Cahaya kecil membuat sudut ruangan terlihat jelas. Dari luar terdengar suara serangga. Fahmi merebahkan badan dan menutup mata. Hamdan bersandar pada tiang, mencoba mengatur napas. Faisal mengajak mengulang hafalan beberapa menit, lalu berhenti ketika pikirannya tidak fokus. Ia melihat pintu kamar Bu Mirah tertutup rapat. Rasa ingin tahu bergulat dengan rasa takut. Ia menunduk, lalu memejamkan mata. Faisal masih terjaga ketika dua sahabatnya mulai tenang. Ia memikirkan perjalanan, menimbang ucapan Mbak Ijah, dan mengingat wajah Bu Mirah yang pucat. Ia tidak ingin mengganggu, tetapi ia juga tidak ingin berpura-pura tidak melihat. Ketika lampu dipelankan, ruang tamu terasa semakin sepi. Faisal berbaring membelakangi lorong. Matanya menutup, tetapi dadanya belum reda. Ia menunggu kantuk datang, sementara pikirannya belum selesai. Pikiran Faisal belum reda ketika ia bangun lebih pagi dari dua sahabatnya. Dada masih berat oleh lelah yang menumpuk dan cemas yang tidak juga surut. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai papan yang kusam, lalu melirik pintu kamar bekas kakek yang terbuka separuh. Ada dorongan untuk masuk, tetapi juga rasa segan yang menahannya. Ia menarik napas pelan, kemudian mengangguk pada Fahmi dan Hamdan. Mereka bertiga melangkah perlahan, seolah takut mengganggu sesuatu yang tidak terlihat. Udara di kamar itu rapat. Di bawah ranjang tampak mangkuk bubur merah dan putih, segelas kopi yang pekat, serta sebungkus rokok yang tidak tersentuh. Faisal berjongkok, berniat meraih mangkuk agar tidak mengganggu. Fahmi segera menahan lengannya. "Jangan dulu. Kita tanya Mbah Ijah." Hamdan mengerutkan kening. Kalau dibiarkan, kamar ini seperti kotor. Faisal menahan gerak dan mengangguk pelan, lalu berdiri kembali. Ia merasakan tatap mata dua temannya saling menuntut alasan yang jelas, sementara ia sendiri belum yakin harus bersikap bagaimana. Dari kamar sebelah terdengar napas berat seperti orang menahan nyeri. Tiga pasang mata saling bertemu. "Kita rapikan yang lain saja," bisik Hamdan. "Tidak usah dekat-dekat sini," balas Fahmi pendek. "Ini mungkin benda yang disukai almarhum." Faisal menatap lantai, lalu berkata pelan, "Kita tunggu Mbak Ijah. Jangan gegabah." Suara mereka kecil, namun cukup untuk menambah tegang di ruangan sempit itu. Faisal memandang ke sudut, berhitung dalam hati agar tidak terpancing emosi. Lampu minyak menyala redup saat Mbak Ijah masuk. Cahaya kecil membuat isi kamar terlihat cukup jelas. Di gantungan belakang pintu, kebaya merah milik Bu Mirah tampak basah di bagian leher dan punggung. Bekas air membentuk garis tipis. Hamdan menoleh cepat, lalu mengalihkan pandang karena segan. Fahmi memalingkan wajah, tetapi ekor matanya masih menilai keadaan yang janggal. Faisal merasa iba pada tubuh orang dewasa yang sedang sakit, sekaligus tidak nyaman karena suasana kamar memberi jarak yang kaku. Ada detik singkat ketika mata Faisal berhenti pada lipatan kain yang melekat, lalu ia menunduk, menata napas agar pikirannya tetap jernih. Mbak Ijah melirik benda di bawah ranjang dan menggeleng. "Biarkan di situ. Almarhum kakekmu suka itu. Tadi malam aku lupa memindahkan," ucapnya pelan. Hamdan hendak bertanya, namun urung ketika melihat keriput halus di pelipis Mbah Ijah. "Mbah, kami bersih-bersih yang lain," kata Faisal. "Boleh, asal tidak menyentuh yang di bawah ranjang," jawabnya singkat. Ia menoleh ke kamar Bu Mirah yang tertutup rapat, lalu menegakkan punggungnya seolah menahan beban yang tidak terlihat. Suara napas berat kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan dekat. "Aku cek dahulu," ujar Mbah Ijah. Pintu kamar sebelah dibuka sedikit. "Mirah, sabar ya." Tidak ada balasan, hanya tarikan napas yang naik turun. Faisal menelan ludah. Ia ingin masuk untuk membantu, tetapi takut membuat suasana kacau. Fahmi menyentuh lengan Faisal. "Kita di sini saja." Hamdan menggenggam sapu, namun sapu itu tetap menempel di lantai dan tidak bergerak kemana-mana. Mereka merapikan meja dan lantai. Piring disusun, kain dilipat, debu disapu ringan. Setiap kali sapu menyentuh sudut, suara napas dari kamar sebelah seperti mengingatkan bahwa rumah ini sedang menahan sesuatu. Kebaya merah di gantungan tetap basah, menandai hari yang tidak biasa.
Hamdan berbisik. Sal, besok kita pulang saja. Fahmi menegakkan badan. Malam ini juga bisa. Faisal menghela napas. Jangan terburu-buru. Kita tamu di sini, dan Mbah butuh kita. Suara 3 orang itu pelan, tetapi menggoreskan garis yang tegas di antara keinginan pulang dan kewajiban bertahan. Perdebatan kecil itu tidak keras, namun cukup untuk memanaskan telinga. Fahmi menatap Faisal seakan menuntut keputusan. Hamdan menekan ujung sapu, menahan kesal. Dalam hati, Faisal juga ingin pulang. Namun wajah Mbah Ijah yang lelah membuatnya tidak tega. Ia menatap kebaya merah itu lagi. Ada hormat yang kaku, ada canggung yang susah diurai, ada takut yang berjalan pelan di dalam dada. Ia menunduk, memilih diam agar suasana tidak retak. Mbah Ijah kembali berdiri di ambang pintu. Kondisinya masih sama. Kalian jangan berisik. Mereka mengangguk. Mbah, kata Fahmi, apa kami boleh di ruang tamu saja? Boleh. Nanti aku buatkan teh, jawabnya. Hamdan menambah. Mbah, kalau kami pulang besok pagi apakah merepotkan? Mbah Ijah memandang mereka satu persatu. Kalian bebas memilih. Yang penting pamit baik-baik. Faisal mendahului. Kita bicarakan setelah Isya. Sekarang bantu Mbah dulu. Fahmi mengangguk meski wajahnya tetap kaku. Hamdan tidak menjawab. Ia menunduk dan menyapu lagi, lebih pelan, seperti menahan sesuatu yang tidak siap diucapkan. Menjelang senja, kamar bekas kakek tampak lebih rapi walau benda di bawah ranjang tetap pada tempatnya. Suara napas dari kamar sebelah masih naik turun. Kebaya merah di gantungan belum kering. Mereka bertiga duduk di lantai, punggung menempel pada dinding, menunggu tanpa kepastian. Tidak ada yang berbicara. Hanya bunyi kain yang bergeser ketika mereka mengubah posisi. Faisal memejamkan mata sejenak, berharap dadanya tenang. Namun pikiran tetap berputar pada rasa yang belum selesai, menahan diam yang tebal dan dingin di antara mereka. Ketegangan sore itu belum turun ketika azan maghrib usai. Faisal, Fahmi, dan Hamdan duduk berdekatan di ruang tamu. Nafas mereka pendek dan teratur, seperti menahan sesuatu yang tidak berwujud. Mbah Ijah menyiapkan air panas di dapur, lalu memanggil pelan agar mereka salat. Setelah selesai, rumah kembali sunyi. Cahaya lampu minyak di serambi redup dan tidak menyilaukan mata. Fahmi berjalan ke teras dan duduk di ambang pintu. Kebun tebu di depan rumah tampak seperti dinding gelap yang memanjang. Angin kecil membuat ujung daun saling menggesek. Fahmi memicingkan mata. Di kejauhan, pada batas jalan tanah, tampak sosok kakek berjalan pelan dengan tongkat. Langkahnya tetap, bahunya agak turun, dan kepalanya menunduk sedikit. Fahmi menarik napas tajam dan menoleh ke belakang. Ada orang di luar, bisiknya. Kakek pakai tongkat. Jalannya mengarah ke pagar. Faisal bangkit setengah dan menatap keluar. Mana? Aku tidak melihat. Suaranya datar, tetapi telapak tangan dingin. Hamdan berdiri, menahan daun pintu dengan satu tangan. Ia menoleh pada kebun tebu, lalu cepat kembali menutup pintu. Kunci saja, kata Hamdan. Kalau dia masuk bagaimana? Kenapa harus takut? Balas Faisal, meski matanya tidak tenang. Bisa jadi warga. Aku yakin bukan warga, jawab Fahmi, suaranya pecah. Tidak ada rumah dekat sini. Tadi jelas. Jangan berdebat, sela Hamdan. Kita di dalam saja. Mbah Ijah datang membawa teko. Ia menaruhnya di meja, lalu menoleh ke arah teras. Sudah. Jangan ribut. Kalau ada yang lewat, biarkan saja. Malam ini jangan keluar. Kalimatnya pendek, namun justru membuat mereka terdiam lebih lama. Ketika mereka menatap ke teras lagi, bayangan di ujung jalan sudah tidak tampak. Dari kamar sebelah, terdengar bunyi kasur bergeser. Mbah Ijah segera menghampiri. Pintu dibuka sedikit. Mirah, mau minum? Tidak ada jawaban. Hanya napas berat yang putus-putus. Kebaya merah milik Bu Mirah terlihat di gantungan, basah di beberapa bagian. Hamdan menunduk karena segan. Faisal menatap sebentar dan mengalihkan pandang. Ada rasa iba yang naik,
bercampur dengan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Suara gesekan daun tebu makin sering. Hamdan memutar kunci dan memastikan slot terpasang. Kalau dia balik lagi, gumamnya, kita bagaimana? Fahmi menyahut, diam di dalam. Jangan buka pintu. Faisal tidak menambah kata. Ia duduk, menempelkan punggung ke dinding kayu. Urat di lehernya sedikit menegang. Jangan banyak bicara, kata Mbak Ijah dari ambang kamar. Saudaramu butuh tenang. Ia menatap mereka satu-satu, lalu kembali ke dalam. 3 anak muda itu saling bertukar pandang. Mereka seperti menimbang hal yang sama, tetapi tidak ingin memperpanjang adu suara. Waktu berjalan lambat. Tikar terasa dingin. Fahmi beberapa kali berdiri, lalu duduk lagi, seolah mencari posisi yang pas. Hamdan menghitung dalam hati untuk menahan cemas. Faisal mengajak mengulang hafalan sebentar, namun kalimatnya sering terputus. Otak terasa penuh. Mata ingin memejam, tetapi telinga menunggu perubahan kecil dari luar. Kalau besok kita pulang, kata Fahmi lirih, Mbah tidak tersinggung. Hamdan mengangguk cepat. Aku setuju. Faisal menoleh pelan. Tunggu dulu. Kita tamu. Setidaknya semalam. Fahmi memegang lututnya, berusaha menahan gemetar yang datang tanpa sebab. Aku tidak nyaman. Barusan jelas sekali. Faisal menekan kata-katanya. Aku tidak melihat. Suasana memanas, lalu padam lagi ketika bunyi napas dari kamar terdengar makin berat. Faisal, bisik Fahmi, kalau orang itu mengetuk, apa yang kita lakukan? Diam, jawab Faisal pelan. Jangan menyahut. Hamdan menimpali, kalau Mbah memanggil, baru kita buka. 3 kalimat itu membuat mereka kembali menutup mulut. Mbah Ijah keluar membawa gelas. Minum. Lalu rebah. Jangan dibicarakan lagi. Mereka menurut. Teh panas membantu menurunkan getar pada jari. Namun mereka belum siap memejam. Hamdan mematikan lampu serambi, menyisakan 1 lampu di ruang tamu. Gesekan daun tebu masih terdengar, kadang dekat, kadang jauh. Setiap bunyi membuat kepala menoleh. Aku masih mendengar langkah, bisik Fahmi. Mungkin hanya daun, balas Hamdan. Sudah. Tenangkan pikiran, tutup Faisal. Kita bertahan di ruang ini. Jangan pisah, tambahnya. Mbak Ijah menoleh dari pintu dan berbisik, kalau takut, dekat saja denganku. Iya, Mbah, sahut Fahmi pelan. Faisal memutar badan, membelakangi lorong. Ia mencoba menenangkan pikiran, tetapi rasa ingin tahu menggigit dari sisi yang tidak bisa dipukul pergi. Di balik kelopak mata, bayangan kebun tebu tetap ada. Fahmi menarik selimut sampai dada. Hamdan berbaring menyamping, punggungnya menyentuh kaki Faisal. Dari kamar, kasur kembali bergerak. Napas berat terambil panjang, lalu menurun pelan. Mereka bertiga menahan diri untuk tidak bertanya pada Mbak Ijah. Di luar, gesekan daun masih mengisi malam yang pekat. Tidak ada yang berdiri lagi. Mereka sepakat diam di dalam. Namun mata sulit diajak tunduk. Ketika jam bayangan terasa maju pelan, ketiganya baru merasakan kantuk yang tidak utuh. Hati belum selesai, pikiran tetap berjaga. Rumah itu seperti menahan rahasia, dan mereka hanya bisa menunggu dalam cemas yang. Kantuk yang tidak utuh masih menempel ketika sunyi menjadi lebih tebal. Nafas Hamdan tersendat, lalu ia bangkit pelan dan menyenggol lutut Fahmi. Ia menatap Faisal yang membelakangi lorong dan memutuskan tidak membangunkannya. Hamdan berbisik meminta ditemani ke jamban belakang. Fahmi mengangguk ragu, mengambil lampu minyak, lalu mereka berjalan ke pintu dapur yang mengarah ke kebun. Udara di luar lembab dan dingin. Tanah memantulkan cahaya kecil dari sumbu lampu. Rumpun bambu berdiri berdekatan, suaranya lirih saling bergesek. Hamdan menelan ludah dan menunjuk arah jamban yang tertutup dinding papan. Cepat saja, kata Fahmi pelan. Aku tunggu di sini. Hamdan mengangguk, meniti langkah hati-hati agar tidak menendang batu. Bau sabun sederhana masih tersisa di tangan. Di belakangnya, Fahmi mengatur napas dan memindahkan lampu ke sisi yang lebih terang. Tiba-tiba ada bunyi jatuh di dekat pangkal bambu.
Suaranya berat, tidak seperti pelepah kering. Fahmi menajamkan mata. Buah, gumamnya, setengah untuk menenangkan diri. Ia menunduk, menyorot tanah. Namun tidak ada apapun kecuali bayangan bulat yang aneh. Bayangan itu tidak diam, seperti menggantung rendah dan bergeser sedikit. Hamdan keluar tergesa, celananya belum rapi, wajahnya tegang. "Ada apa?" bisik Hamdan. "Aku tidak tahu," jawab Fahmi. "Tadi seperti ada yang jatuh." Lampu digerakkan lebih dekat. Saat cahaya menyentuh sisi bayangan, bentuknya menjadi jelas. Itu bukan buah. Itu kepala yang menggantung rendah, rambutnya kusut dan panjang, menutup sebagian pipi. Dua mata memerah dan berkilat searah api kecil. Bibirnya membentuk senyum yang dingin, tidak bergerak, tetapi membuat perut mual. Hamdan mundur selangkah dan menutup mulut. Fahmi ikut surut dan hampir menjatuhkan lampu. "Jangan jatuhkan," bisik Hamdan serak. Aku tidak kuat," jawab Fahmi, suara bergetar. Kepala itu seolah maju selengan, tidak menyentuh tanah, tetap rendah dan menatap lurus. Lampu bergetar di tangan Fahmi, membuat bayangan menari di tanah. Hamdan menarik lengan Fahmi. "Kita masuk," katanya pendek. Mereka melangkah cepat, menahan teriakan yang mendesak keluar. Pintu dapur didorong keras, selot digeser, napas keduanya memburu. Faisal terbangun dan bangkit kaget. "Kenapa? Kalian kemana?" Sebelum mereka menjawab, Hamdan menahan daun pintu dengan punggung. Fahmi menutup lampu dengan telapak, lalu menatap Faisal dalam diam. "Kita lihat sesuatu," kata Fahmi akhirnya. "Di belakang." "Apa maksudmu?" tanya Faisal. "Jangan main-main. Aku lelah." "Bukan main-main," jawab Hamdan. "Kita lihat kepala. Menggantung. Menatap." Faisal mengerutkan dahi dan berdiri mendekat. "Kalian bercanda. Jangan menakut-nakuti di rumah orang." Hamdan mendekat 2 langkah, nadanya keras. "Aku tidak bohong." Fahmi menahan. "Sudah, cukup." Namun Faisal merasa ditarik amarah. "Kalian mau apa? Memaksa aku percaya tanpa bukti. Ini rumah Mbah. Jangan buat kacaunya." "Kita mau aman," balas Hamdan. "Kita pulang besok pagi." "Jangan memutuskan sendiri," kata Faisal. "Mbah butuh kita. Bu Mirah juga." Fahmi merunduk, menelan ludah yang pahit. "Sal, aku takut." Hamdan mengangguk cepat. "Takut dan lelah. Itu saja." Pertengkaran kecil memanas lalu padam oleh dengus nafas yang belum tertata. Mereka bertiga berdiri dalam jarak yang sempit, menunggu kata yang paling ringan. Faisal memijit kening. Ia tahu marahnya bukan jawaban. Ia menoleh pada pintu kamar Bu Mirah yang tertutup. Senyap yang menekan membuat dadanya perih. "Kita duduk sebentar," ucap Faisal lebih tenang. "Kita minum lalu pikirkan baik-baik." Hamdan melepaskan bahu dari pintu. Fahmi menaruh lampu di lantai. Mereka duduk di tikar, tidak saling menatap. Di luar, rumpun bambu masih bergesek. Di dalam, waktu terasa berjalan lambat. "Kita pulang besok," ulang Hamdan, suaranya kecil. "Aku setuju," tambah Fahmi. Faisal menatap meja, mengingat wajah Mbah Ijah. "Aku tidak tega," katanya lirih. "Tapi aku juga tidak bisa memaksa." Dua sahabatnya tidak menyahut. Hening kembali mengisi ruang di antara mereka. Faisal merapikan nafas dan mengumpulkan sisa tenang yang masih ada. Malam belum selesai, dan mereka duduk menghadapi diam yang berat, sambil menunggu pikiran mereka menemukan keputusan. Pagi itu datang tanpa semangat. Tikar masih menyimpan sisa dingin malam, sedangkan kepala Faisal berat oleh cemas yang belum surut. Ia duduk dan menatap pintu kamar Bu Mirah yang tertutup. Fahmi dan Hamdan bangun pelan, saling bertukar pandang tanpa kata. Ketika langkah Pak Halim terdengar dari serambi, mereka bertiga sontak berdiri. Pintu kamar Bu Mirah terbuka sedikit. Suara kasur bergeser menyusul, lalu terdengar benda logam beradu. Ketika mereka menghampiri, Bu Mirah sudah duduk di ranjang, tangan kirinya memegang mangkuk logam seolah hendak dilempar. Bahunya naik turun. Wajahnya pucat dan basah.
Kebaya merah yang melekat di tubuhnya tampak lembab di leher dan dada, membuat Faisal menahan pandang demi sopan. Pak Halim mendekat cepat dan menahan bahu Bu Mirah dari belakang, suaranya tegas namun pelan. "Mirah, sabar." Pelan-pelan, ucapnya. Faisal berdiri di sisi ranjang, mencoba menguatkan hati. "Bu, ini Faisal." "Tenang, Bu." Lidahnya kaku. Ayat yang ingin ia baca tidak langsung keluar. Napasnya malah putus-putus. Ia menelan ludah dan memulai pelan, tetapi suaranya bergetar. Rasa bersalah naik karena bacaan tidak tenang. Hamdan berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. Fahmi menunduk, kedua tangannya mengepal di samping paha. "Mbah, airnya," pinta Pak Halim. Mbah Ijah datang membawa mangkuk kecil. Ia memercikkan air ke wajah Bu Mirah. "Bismillah," katanya pelan. Seketika bahu Bu Mirah melemas. Mangkuk logam terlepas dan jatuh mengenai selimut. Bibirnya masih bergetar, matanya tidak fokus. Suara napasnya memanjang, lalu turun perlahan. Pak Halim tetap menahan bahu, khawatir tubuh itu kembali menegang. Faisal menarik napas dalam dan mencoba mengulang bacaan, kali ini lebih pelan. Namun di tengah, ia kembali tersendat. Ada rasa malu karena tidak mampu menuntaskan doa dengan mantap. "Aku tidak kuat di sini," bisik Fahmi nyaris tanpa suara. Hamdan mengangguk kecil, tetapi tidak melangkah pergi. Faisal mendengar, namun tidak menoleh. Kata-kata itu menambah beban di kepalanya. Ia merasa ditarik dua arah. Satu sisi ingin bertahan demi Mbah Ijah. Satu sisi ingin pergi sebelum malam datang lagi. Keringat dingin menetes di pelipisnya. "Mas Halim, sudah," kata Mbak Ijah setelah beberapa saat. "Tarik selimutnya. Biar istirahat." Pak Halim mengangguk dan menutup tubuh Bu Mirah dengan hati-hati. Kebaya merah yang basah di bagian leher membuat kain menempel pada kulit, menampakkan garis yang semestinya ditutup. Faisal menunduk, menjaga pandang agar tidak menyinggung. Rasa iba bertabrakan dengan tegang yang tidak nyaman. Ia merasa canggung, tetapi tetap berdiri untuk berjaga. "Kita keluar dulu," bisik Pak Halim pada mereka bertiga. Di ruang tamu, suasana lebih lapang, tetapi kepala tetap berat. Fahmi duduk menunduk, jarinya mengetuk lutut. "Aku mau pulang siang ini," katanya. Suaranya stabil, namun matanya gelisah. Hamdan menimpali singkat, "Aku juga. Aku takut kejadian malam terulang." Faisal menahan napas pendek. "Jangan putuskan cepat," ucap Faisal. "Mbah sendirian. Pak Halim juga lelah." Ia berhenti sesaat, lalu menambah, "Tapi aku mengerti rasa kalian. Kalau kita tinggal, siapa yang menjamin tidak terjadi apa-apa?" tanya Fahmi. "Bacaanmu saja tadi bergetar." Kata-kata itu menusuk, meski tidak bermaksud melukai. Faisal menelan perih di tenggorokannya. "Aku minta maaf," jawab Faisal pelan. "Aku gugup. Aku akan lebih tenang." Hamdan menghela napas. "Sal, kita bukan penolong siapa-siapa. Kita tamu. Kita bisa pamit baik-baik." Perdebatan tidak keras, namun membuat dada panas. Faisal memandang ke arah kamar. Ia ingat kebaya yang lembab dan kulit bibinya yang berkeringat. Ia ingat tangan Mbak Ijah yang gemetar saat memercik air. Ia sadar keberaniannya terbatas. Ia juga sadar kewajibannya sebagai keponakan. Dua jalan itu saling menarik hingga lehernya terasa kaku. Pak Halim kembali dan duduk di kursi, punggungnya bersandar. "Terima kasih kalian tadi membantu," katanya singkat. "Kalau mau pulang, bilang saja. Jangan sungkan." Kalimat itu menambah beban pada hati Faisal. Ia menoleh pada Fahmi dan Hamdan. Keduanya menunggu keputusan. Mbah Ijah berdiri di ambang pintu, wajahnya letih. "Kita pamit setelah zuhur," ucap Faisal akhirnya, suara tertahan. "Tapi kita bantu Mbah sampai saat itu." Fahmi menghela napas panjang, seolah beban turun sedikit. Hamdan mengangguk, meski sorot matanya masih gentar. Keputusan itu tidak membuat hati Faisal ringan. Ia melangkah ke dapur mengambil gelas, mencoba menata diri. Siang tampak pucat di balik jendela, dan rumah itu terasa menahan sesuatu yang belum selesai.
Siang pucat itu belum mengendurkan beban di dada Faisal. Keputusan untuk pamit setelah zuhur telah ia ucapkan, tetapi hatinya masih menahan sesuatu. Ia menarik napas, merapikan kerah baju, lalu mengetuk pelan pintu kamar. "Bu, saya Faisal. Saya pamit," katanya dengan suara yang kurang mantap. Pintu digeser sedikit. Di dalam, Bu Mirah terbaring miring. Kebaya merah menempel pada kulit yang lembab, rambut kusut menutupi sebagian pipi. Pandangannya kosong tetapi menusuk. Ia menoleh perlahan dan menatap Faisal tanpa berkedip. "Siapa kamu?" tanya Bu Mirah, pelan tetapi tegas. Lidah Faisal keluh. Ia mencoba tersenyum, namun bibirnya kaku. "Saya Faisal, Bu. Keponakan." Jantungnya berdebar. Ia melirik Mbak Ijah yang berdiri di sisi pintu, jemari keriput menggenggam sudut selimut. Pak Halim masuk menyusul, berdiri di belakang ranjang dengan siaga. Di ruang tamu, Fahmi dan Hamdan menunggu dengan tas yang sudah siap. Suasana menggantung, seolah setiap gerak akan memicu sesuatu yang tidak diinginkan. Bu Mirah tiba-tiba menegakkan badan. Lututnya menekan kasur, lehernya tegang. Kebaya merah melekat lebih rapat, menambah rasa segan dan tidak nyaman. Mata Bu Mirah menatap lurus melewati wajah Faisal, seolah melihat sesuatu di baliknya. "Siapa kamu?" ulangnya dengan nada datar. Faisal mundur setapak. "Bu, tenang, saya di sini," katanya, menutup kegugupannya dengan kalimat pendek. Pak Halim meletakkan kedua tangannya pada bahu Bu Mirah untuk menahan. "Mirah, duduk yang baik," ucapnya. Mbah Ijah berdiri di sisi kepala ranjang, bibirnya bergerak membaca doa. Suaranya lirih namun teratur. "Anakku, jangan takut," katanya pada Faisal tanpa menoleh. "Tetap di sini." Faisal mengangguk walau lututnya gemetar. Ia merasa ruangan mengerut, udara menipis, pelipis basah oleh keringat yang keluar tanpa bisa dicegah. Fahmi mendekat ke ambang pintu, berbisik cemas, "Sal, kalau berat, kita di luar saja." Hamdan menarik lengan Fahmi. "Diam, jangan ganggu," tegurnya pelan. Suara kecil seperti benda logam bergetar terdengar dari arah kaki ranjang. Bu Mirah membuka mulut, napasnya berat dan pendek. Rahangnya bergerak kaku, lalu terdengar bunyi tersendat. Dari celah bibirnya tampak ujung rambut kusut yang basah tipis, perlahan keluar seperti ditarik dari dalam. Pundaknya bergetar, namun tidak ada teriakan. Paku-paku kecil menyusul tergelincir, jatuh ke kain dengan bunyi yang jelas, nyaring tetapi singkat. Tidak ada percikan yang kasar, namun cukup untuk membuat isi perut mual. "Bismillah," ucap Mbak Ijah, memercikkan setetes air ke dahi Bu Mirah. "Pelan, Mirah." Pak Halim menahan lebih kuat. "Tahan, jangan melawan," katanya. Faisal menunduk, bibirnya mulai bergerak mengikuti doa Mbak Ijah, kali ini lebih tenang meski dada bergetar. Rambut yang keluar terkumpul di atas kain. Paku-paku kecil berhenti bergulir. Bu Mirah menghela napas panjang lalu lemas, bahunya turun perlahan. Mata yang tadi kosong berpindah pelan ke arah Mbah Ijah, seolah mencari sandaran. Mbah Ijah menyentuh pelipisnya dengan ujung jari, menenangkan. Mereka bertiga mundur setapak. Suasana kamar tetap sesak. Telinga mereka masih menyimpan bunyi paku yang jatuh barusan. Hamdan mengusap wajah, mencoba menata diri. Fahmi memandang tasnya yang bersandar di dinding, seperti menawarkan jalan keluar yang mudah. Faisal berdiri paling dekat, menatap selimut yang menutupi dada Bu Mirah. Rasa iba menekan dada, bercampur malu karena tadi sempat ingin pergi tanpa menoleh ke belakang. "Pulang hari ini," kata Mbak Ijah pelan namun pasti. "Kalian pulang saja. Di sini ada aku dan Halim." Pak Halim mengangguk. "Benar, tidak apa-apa. Terima kasih sudah menemani." Fahmi menatap Faisal, menunggu jawaban. Hamdan menurunkan tas dari dinding, memegang talinya. Faisal belum bicara. Ia menatap wajah Mbak Ijah yang letih, lalu menoleh ke Bu Mirah yang baru saja memejamkan mata. Keputusan terasa seperti batu di tenggorokan. "Aku ingin menunggu sampai sore," ucap Faisal akhirnya. "Aku ingin lihat Bu Mirah benar-benar tenang." Fahmi menarik napas panjang. "Sal,
kita sudah janji pamit. Hamdan menimpali, kita bisa kirim kabar dari jalan. Mbah Ijah menggeleng pelan. Pulanglah. Doa kalian cukup. Jangan beratkan hati kalian di sini. Faisal memejamkan mata sejenak. Baik, Mbah, katanya lirih. Ia mendekat ke ranjang, membungkuk pada Bu Mirah. Bu, kami pamit. Semoga lekas tenang. Ujung kalimat menggantung. Di lorong, tas sudah menunggu. Di kamar, udara masih membawa sisa rasa besi yang tipis. Mereka melangkah mundur, satu persatu, meninggalkan pintu yang setengah terbuka, sementara dada Faisal tetap berat oleh sesuatu yang belum mau turun. Dada yang berat saat meninggalkan pintu itu belum reda ketika 2 minggu berlalu. Kabar kematian Bu Mirah datang lewat telepon dari Pak Halim pada pagi yang murung. Faisal, Fahmi, dan Hamdan kembali ke desa Sumbergiri dengan kepala tertunduk. Rumah Mbak Ijah penuh tamu. Tikar digelar sampai serambi, air panas mengepul di dapur, panci kecil berderit pelan. Suasana tahlilan menahan banyak suara. Orang duduk bersila, sebagian memegang kitab, sebagian menatap lantai. Mbak Ijah menyambut mereka dengan genggaman yang hangat namun lemah, mata yang bengkak, dan napas yang sering tercekat. Terima kasih kalian datang, ucapnya pelan. Bacakan doa semampunya. Faisal mengangguk. Iya, Mbah. Fahmi dan Hamdan menaruh tas di sudut dan duduk bersisian. Bacaan mulai mengalun. Suara imam tenang, tetapi banyak mata basah. Di sela ayat, terdengar isak yang tertahan. Faisal menutup mata, berusaha mantap, namun dadanya tetap kosong. Ia mengingat kebaya merah yang menempel di tubuh Bu Mirah pada hari pamit, dan rasa tidak berdaya yang menempel di lidahnya saat itu. Ia berdoa agar arwah bibinya diterima, sekaligus memohon ampun karena merasa tidak mampu berbuat lebih banyak. Di belakang serambi, seorang kerabat berbisik. Nama Husain disebut lirih, disusul cerita tentang perebutan anak dan harta. Bisik itu berjalan pelan dari mulut ke mulut. Pak Halim yang sedang menuang teh menoleh singkat, rahangnya mengeras. Ia tidak menegur, tetapi cara meletakkan gelas menunjukkan amarah yang ia tahan. Faisal menangkap gerak kecil itu, lalu menunduk lebih dalam. Ia memilih kembali pada bacaan, meski pikirannya tetap beradu dengan rasa bersalah yang sulit ditertibkan. Selesai tahlil, orang berpindah ke serambi untuk menikmati jajanan hangat. Beberapa perempuan menceritakan kenangan tentang Bu Mirah. Ada yang menyebut kebaya merah yang sering dipakai saat hajatan. Ada yang mengingat tawanya saat menjaga anak tetangga. Cerita sederhana itu justru menambah sepi di dalam dada. Hamdan menarik napas panjang. Seandainya kita sempat tinggal lebih lama, katanya lirih. Fahmi menjawab pendek. Kita tidak kuat. Faisal menatap keduanya. Aku juga menyesal, ucapnya pelan, lalu menutup kata dengan helaan napas. Menjelang sore, tamu mulai berkurang. Hujan tidak turun, tetapi udara serambi lembab. Tikar menjadi lembek di ujung karena telapak kaki yang basah. Mbak Ijah duduk di kursi dekat pintu, memegang kerudung di pangkuan. Matanya merah, namun ia tetap menahan tangis. Pak Halim berdiri di belakangnya, diam seperti tiang. Beberapa pemuda kampung merapikan gelas dan piring. Dari kamar, masih ada sisa bau obat dan minyak gosok yang tipis. Faisal mendekat. Mbah, kalau ada yang bisa kami kerjakan, beritahu, katanya. Untuk malam ini aku cukup, jawab Mbak Ijah. Nadanya datar, tetapi tidak dingin. Kalian istirahat. Besok masih ada yang harus diselesaikan. Pak Halim menyela pelan. Terima kasih, Nak. Kalian sudah melakukan bagian kalian. Di serambi, dua tetangga kembali menyebut nama Husain. Dulu dia datang membawa orang yang kami tidak kenal, kata seorang bapak. Minta tanda tangan, minta bukti. Tidak ada yang setuju. Seorang ibu menambahkan. Setelah itu Bu Mirah sering sakit. Suara mereka makin rendah ketika menyadari Pak Halim berdiri tidak jauh. Lelaki itu menghela napas, lalu berpaling ke halaman. Wajahnya kaku, namun ia tetap menahan diri agar suasana tidak pecah. Faisal duduk di anak tangga, menatap kebun tebu yang gelap di kejauhan.
Fahmi duduk di samping, sedangkan Hamdan bersandar pada tiang serambi. "Sal, aku menyesal memaksa pulang," ucap Fahmi. "Aku juga," sambung Hamdan. "Aku tidak bisa lupa malam itu." Faisal mengusap wajah. "Aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Yang penting kita doakan." Kalimat itu tidak menghapus rasa bersalah yang mengendap. Hening memanjang. Daun tebu bergesek pelan, bunyinya membuat kulit meremang dan membuat mata saling berpandangan tanpa kata. Saat tamu benar-benar bubar, rumah menjadi lebih sunyi. Lampu ruang tamu dikecilkan. Tikar yang tersisa digulung sebagian. Mbak Ijah masih duduk di kursi, memegang kerudung, menatap lantai tanpa suara. Pak Halim mematikan kompor, lalu menutup pintu dapur. Faisal berdiri di ambang serambi, ragu untuk masuk atau tetap di luar. Fahmi merapatkan jaket tipis ke dada. Hamdan menautkan jari di tengkuk, menahan pening yang datang tanpa sebab. Suasana seperti menunggu sesuatu, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima. Malam merayap pelan, dan perasaan yang tidak tuntas tetap tinggal di dada masing-masing. Malam yang sepi setelah tamu bubar masih tertinggal di serambi ketika kabar mulai beredar dari mulut ke mulut. 3 hari berlalu tanpa kejadian berarti. Pada malam ke-7, seorang bapak yang pulang dari surau melihat perempuan berkebaya merah berdiri di ujung jalan tanah. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, dan suaranya pelan meminta tolong. Bapak itu menghentikan langkah, tetapi tidak berani mendekat. Ia mundur sambil menunduk dan mempercepat langkah pulang. Kabar itu sampai ke rumah Mbak Ijah menjelang Isya, disampaikan setengah berbisik di dekat pintu dapur. "Di ujung jalan ada yang memanggil," kata si bapak, suaranya gemetar. "Pakai kebaya merah." Saya dengar jelas. Pak Halim menatap singkat, lalu menunduk. "Terima kasih sudah memberitahu," ujarnya. Mbah Ijah menarik napas pendek. Matanya basah, tetapi tidak ada air yang jatuh. Faisal berdiri di samping, menimbang kata yang aman, lalu memilih diam. Tak lama, kabar lain menyusul. Seorang lelaki yang memeriksa sawahnya bercerita melihat perempuan kebaya merah duduk di tepi pematang. Kainnya menempel di tubuh seperti habis terkena embun. Lelaki itu mengaku tidak kuat menatap lama, karena ada rasa iba yang datang bersamaan dengan takut. Ia mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan pergi. Di rumah lain, tetangga melihat sosok itu berdiri di sela tebu, menatap tanpa suara. Orang itu menunduk dan lari, lalu bercerita dengan mata masih berkaca. Obrolan gelap mulai mengisi ruang tamu rumah tetangga. Ada yang menyebut nama, ada yang menolak. Ada yang mengaitkan dengan sakit panjang, ada yang menyuruh menutup pintu rapat. Sementara itu, di rumah Mbak Ijah, perdebatan kecil muncul tentang perlu tidaknya menggelar doa. Sebagian setuju agar keluarga berkumpul dan memimpin bacaan. Sebagian lain takut membuka kejadian baru yang mereka tidak mengerti. "Kita baca saja," kata Pak Halim pelan. "Kita niatkan baik. Kalau ada yang tidak kuat, duduk di belakang," tambah Mbah Ijah. "Yang penting niatnya untuk menenangkan." Faisal mengangguk. "Saya pimpin bacaan," ucapnya mantap, meski di dada ada getar yang tidak mudah disembunyikan. Ia terbayang kebaya merah yang menempel di tubuh Bu Mirah pada hari pamit, terbayang napas yang berat, dan bunyi logam yang jatuh di kain. Gambaran itu datang seperti bayang yang menolak hilang. Ia menutup mata sejenak, lalu menata niatnya agar tidak goyah. Selepas Isya, ruang tamu disiapkan. Tikar dibentang. Gelas diisi air hangat. Lampu dibuat tidak terlalu terang. Beberapa kerabat dekat duduk bersila. Hamdan dan Fahmi duduk di samping Faisal. Nafas keduanya belum teratur. Pak Halim menempatkan diri di sisi pintu. Mbah Ijah duduk di belakang Faisal, jemari meremas ujung kerudung. "Kalau ada yang letih, istirahat," ucap Pak Halim mengantar. "Kita mulai." Faisal membuka bacaan. Suaranya mantap, tidak cepat, tidak lambat. Ia menjaga tarikan napas agar rata. Di awal, dadanya masih berdebar. Namun perlahan, alunan ayat membuat lidahnya lebih tenang. Hamdan menyusul, suaranya pelan tapi ikut menambal yang kurang. Fahmi menahan gemetar, lalu masuk pada bagian yang ia hafal.
Mbah Ijah menutup mata, bibirnya bergerak mengikuti. Di luar, gesekan daun tebu kadang terdengar, seperti garis halus yang memotong malam, tetapi tidak memecah bacaan. Di tengah bacaan, angin kecil lewat di celah jendela. Lampu tidak goyah. Hanya hawa yang berubah sedikit, membuat kulit lengan merinding tanpa sebab yang jelas. Faisal tetap membaca. Ia menolak menoleh ke arah pintu atau jendela. Ia menolak memikirkan apapun selain ayat yang sedang keluar dari mulutnya. Ketika napasnya sempat putus, ia mengulang satu baris, lalu kembali ke alur semula. "Teruskan," bisik Mbah Ijah, nyaris tidak terdengar. "Iya," jawab Faisal pelan, tanpa menoleh. Bacaan ditutup dengan doa yang ringkas. Suara amin terdengar rapat dan menahan. Tidak ada yang segera berdiri. Mereka diam di tempat, mendengarkan detak halus yang datang dari diri masing-masing. Hamdan mengusap wajah. Fahmi menghela napas yang panjang, lalu menatap lantai. Pak Halim menatap Faisal, mengangguk pendek sebagai tanda terima kasih. Mbah Ijah mengangkat tangan, menggosok dada, lalu menepuk bahu Faisal satu kali. "Terima kasih," ucap Mbah Ijah, suaranya serak. "Kita sudahi malam ini." Faisal mengangguk dan menurunkan pandang. Di luar, jalan tanah kembali kosong. Di dalam, ruang tamu menyimpan sisa ketegangan yang belum hilang. Tidak ada yang berbicara tentang apapun selain menata gelas kembali ke rak. Namun di dada mereka, rasa belum selesai tetap tinggal, menunggu waktu untuk turun pelan-pelan tanpa janji yang pasti. Rasa belum selesai yang tinggal sejak malam doa itu mengikuti Faisal sampai ia tiba di kota. Di rumah kecil yang rapi, ibunya duduk sendirian di ruang tamu setelah mematikan televisi. Udara malam terasa dingin namun tenang. Ketika ia hendak berdiri menuju kamar, kursi di hadapannya seperti sudah terisi. Seorang tamu berkebaya merah duduk tenang dengan rambut terurai dan wajah pucat. Tidak ada suara pintu. Tidak ada langkah. Hanya kehadiran yang utuh, duduk sopan, dan menatap tanpa tajam. Ibu Faisal menahan nafas. "Siapa?" tanyanya pelan, tidak beranjak dari tempat. Perempuan itu menoleh perlahan. Bibirnya bergerak, suaranya pelan dan jelas. "Sudah selesai. Jangan membalas. Jangan menyimpan marah." Kata-kata itu tidak panjang, tetapi cukup untuk memotong rasa takut sampai ke akarnya. Ibu Faisal merasakan dada yang selama ini berat mendadak longgar. Ia mengangguk tanpa bicara. Perempuan itu berdiri, melangkah ke arah pintu, dan hilang begitu saja. Tidak ada jejak di lantai. Tidak ada bau apapun. Hanya ruang yang kembali kosong. Kabar itu sampai ke Faisal pagi hari. Ibu bercerita dengan tenang. "Ia datang seperti tamu biasa," ucapnya. Wajahnya tidak marah. "Ia hanya minta kita diam." Faisal menatap lantai dan menahan getar di tenggorokan. "Kalau begitu kita patuhi," jawabnya lirih. "Kita tutup semua yang menyakitkan." Ibunya menarik napas pendek. "Iya, kita doakan saja." Sejak hari itu, warga Sumbergiri berjalan lebih tenang. Orang masih menunduk ketika angin malam lewat, tetapi pintu rumah tidak lagi ditutup tergesa. Obrolan tentang kebaya merah berhenti di pagar, lalu pelan-pelan lenyap. Di pematang, bapak-bapak duduk lagi sambil mengamati air di parit kecil. Tidak ada lagi cerita tentang sosok di ujung jalan. Di sela tebu, hanya sisa gesekan daun yang biasa. Dari penjara datang kabar lain yang membuat rumah hening sejenak. Husain sering menjerit di malam hari, memegangi kepala, dan meminta lampu dimatikan lalu dinyalakan lagi. Setelah diperiksa, ia dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Pak Halim menutup telepon dan duduk lama tanpa kata. Mbah Ijah tidak berkomentar. Ia hanya merapatkan kerudung, memandang halaman, lalu masuk ke dapur untuk menanak nasi. Mereka tidak merayakan apapun. Tidak ada yang tertawa. Keluarga sepakat untuk tidak menabur garam di luka orang lain. Faisal kembali ke pondok pada hari berikutnya. Ia mencium tangan ibunya, memeluk Mbah Ijah, dan menatap Pak Halim lama-lama tanpa perlu menjelaskan apapun. Di perjalanan, ia mengulang ayat yang sering macet di lidah, kali ini lebih lancar. Ia merasa malu pada diri sendiri karena sempat ingin lari, tetapi ia juga menerima bahwa ketakutan bukan aib.
Aku akan belajar pelan, gumamnya. Aku tidak menyimpan dendam. Di serambi rumah, Mbak Ijah dan Pak Halim duduk bersebelahan saat senja tiba. Lampu tidak langsung dinyalakan. Mereka menutup hari dengan doa pendek. Semoga tenang, kata Mbak Ijah. Semoga kita kuat, jawab Pak Halim. Mereka tidak menyinggung nama yang dulu membawa ribut. Mereka memilih menutup pintu hati pada hal-hal yang tidak perlu, bukan karena lupa, tetapi karena ingin hidup. Faisal berdiri di ambang pintu sebelum berangkat. Mbah, Paman, saya pamit, ucapnya. Saya janji menjaga keluarga. Saya tidak akan menyimpan marah. Suaranya mantap, tanpa bergetar. Mbah Ijah menepuk lengannya satu kali. Pergilah. Doa kami ikut. Pak Halim mengangguk pelan. Jaga dirimu. Di dalam kamar yang dulu menahan banyak suara, kebaya merah dilipat rapi dan disimpan. Tidak ada yang berani membuang. Tidak ada yang berani memajang. Benda itu menjadi penanda yang tidak berbicara. Orang rumah tidak lagi bertanya. Ketika angin lewat dan daun tebu bergesek, semua orang diam. Bukan karena takut, melainkan karena mereka ingat bahwa ada rasa yang telah dibayar lunas. Dan pada saat seperti itu, orang belajar bahwa memaafkan kadang lebih berat daripada membalas, namun hanya itulah jalan yang membuat rumah bisa kembali ditempati tanpa menahan napas. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga ada pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Jangan mengambil yang bukan hak, jangan memaksa yang rapuh, dan jangan menukar hati yang tenang dengan dendam yang sia-sia. Kita tidak selalu kuat, tapi kita selalu bisa memilih untuk tidak menyakiti. Doakan yang sudah tiada, jaga yang masih ada, dan pulanglah dengan hati yang lebih jernih. Jika kisah ini menyentuh, sampaikan pada yang lain agar menjadi pengingat bersama. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan doa Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dengan harap kita semua dilindungi dari mara bahaya yang tampak maupun yang tak kasat mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.